ini bisa kita lihat para sahabat hasil sambungan yang telah saya lakukan pada bibit tanaman durian saya yang masih sangat usia muda sekali. Hasilnya seperti ini, mata tunas dari enter saya ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, di mana yang akan saya perlihatkan di sini nantinya adalah teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian, di mana yang akan saya lakukan itu adalah pada bibit tanaman durian yang masih sangat muda seperti ini. Bisa kita lihat, ini adalah bibit durian saya yang saya lakukan hasil persemaian, dan di mana di sini untuk usianya sekitar kurang lebih 1 bulan, dan walaupun masih muda seperti ini nantinya saya sudah bisa lakukan penyambungan. Adapun teknik penyambungan yang akan saya lakukan pada bibit tanaman durian saya nantinya ini adalah saya akan lakukan penyambungan pada batang bonggolnya, karena selama ini untuk bibit durian yang biasa kita lakukan penyambungan itu pada batang tunasnya, namun yang akan saya lakukan itu nanti pada batang bonggolnya seperti ini. Jadi nanti itu yang akan saya lakukan di sini. Adapun tujuan saya melakukan penyambungan bibit tanaman durian saya yang masih usia muda sekali seperti ini adalah selain nanti bisa kita memperoleh tanaman durian kita pendek dan cepat berbuah, nantinya juga di sini tujuan saya itu adalah agar bisa cepat memperoleh bibit hasil sambungan durian saya. Walaupun nanti saya tidak menunggu dari usia bibit durian saya untuk layak dilakukan penyambungan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan teknik kita melakukan penyambungan pada bibit durian yang akan saya lakukan yang masih usia muda seperti ini. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun alat yang akan saya gunakan nantinya di sini untuk saya lakukan penyambungan itu adalah ini saya menggunakan silet, di mana di sini untuk alat yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti di dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan, dan untuk tingkat keberhasilannya nantinya itu bisa baik. Dan di sini saya sarankan karena nantinya untuk kita melakukan penyambungan itu pada bibit yang masih muda sekali, atau karena di sini nantinya itu batangnya masih sangat lunak, jadi saya sarankan itu kita menggunakan alat itu yang bermata tipis seperti contoh silet yang saya perlihatkan ini. Kemudian untuk ikatan dan sungkupan nantinya di sini tuh saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini bisa kita lihat para sahabat, dan untuk ikatannya itu saya bagi dari beberapa bagian dari pembungkus es lilin ini untuk saya gunakan sebagai pengikat. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu kita siapkan etris untuk kita lakukan penyambungan nantinya. Adapun di sini saya beri penjelasan lagi kepada para sahabat pencinta tanaman durian, untuk kita gunakan etris itu kita ambil dari pohon durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Jangan kita ambil enteris dari pohon durian kita yang belum pernah berbuah sama sekali, apalagi tanaman durian kita yang tumbuh berasal dari biji. Dan untuk enteris yang kita ambil di sini adalah kita ambil enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas seperti ini yang sudah menonjol namun belum mekar. Ini contoh mata tunasnya, sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Dan di sini untuk mata-mata tunasnya itu lagi masa dorman, belum mekar seperti ini. Pertama juga pucuknya seperti ini bisa saya perlihatkan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita yang masih usia sangat muda seperti ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ini saya akan lakukan pemotongan dari tunas bibit durian saya ini.
Ini caranya seperti ini. Saya buang. Ini bekas tangkai dari tunasnya. Modelnya seperti ini yang akan saya lakukan pemotongan seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan pemotongan pada batang bibit durian yang akan kita lakukan penyambungan itu, langkah berikutnya adalah kita ambil entris yang sudah kita siapkan untuk kita lakukan penyambungan. Ini untuk panjang entris yang akan saya gunakan di sini nantinya itu kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Dan ini saya akan buang sebagian daunnya dan menyisakan sekitar 2 daun seperti ini. Ini saya buang, dan dari sisa 2 daun ini saya potong lagi, menyisakan kira-kira sekitar kurang lebih 2 cm. Ini modelnya seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Lalu di sini saya lakukan pemotongan entris karena yang akan saya lakukan itu sekitar 10 cm, jadi akan saya lakukan pemotongan di sini. Ini. Setelah entris kita sudah siapkan untuk kita lakukan penyambungan, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah pembelahan dari batang bibit durian ini yang akan kita lakukan penyambungan itu, dimana untuk pembelahan yang akan saya lakukan itu pas di tengah. Adapun kedalaman yang akan saya lakukan pembelahan dari batang bibit durian saya ini yaitu sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata silet seperti ini. Ini bisa kita lihat, kita lakukan pembelahan itu pas di bagian tengah. Setelah kita melakukan pembelahan batang bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan entris. Adapun untuk pengirisan entris yang kita lakukan di sini adalah sesuai dengan belahan batang bibit durian yang kita lakukan. Jadi untuk pengirisan di sini saya lakukan juga itu sekitar 2 cm. Ini saya iris seperti ini. Usahakan pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata, dan jangan ada sisa-sisa irisan yang menempel, karena nantinya itu bisa menghambat atau bisa menyebabkan kegagalan kita dalam melakukan penyambungan. Ini contoh irisan entris yang saya lakukan, modelnya seperti ini, atau kita iris itu model huruf V. Setelah itu entris kita masukkan, karena di sini bisa kita lihat para sahabat, untuk entris itu agak kecil, jadi usahakan di sini entris yang kita masukkan itu salah satu rata pinggir dari bonggol bibit durian kita ini. Ini saya masukkan seperti ini, dan ini saya perlihatkan dari entris yang saya masukkan itu usahakan harus benar-benar pas dan rapat seperti ini. Walaupun di sini ada agak terbuka seperti ini, namun usahakan salah satu sisi itu rata pinggir seperti ini. Setelah entris kita masukkan pada batang bibit durian kita yang kita lakukan penyambungan, kemudian langkah berikutnya itu adalah kita lakukan pengikatan. Ini karena plastik es lilin ini sangat elastis, jadi mudah kita menarik memanjang seperti ini. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas, dan usahakan di sini para sahabat dalam kita melakukan proses pengikatan itu jangan terlalu kencang kita lakukan, apalagi ini usia bibit durian yang kita lakukan penyambungan ini sangat mudah sekali. Jadi untuk pengikatan di sini kita lakukan itu jangan terlalu kencang, dan usahakan juga jangan terlalu lemah, karena nanti untuk penyatuan penyambungan itu kurang baik. Jadi saya sarankan di sini kita lakukan pengikatan itu tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lemah. Ini kita ikat, usahakan semua saling menutupi dan tidak ada celah, biar embun yang ada dalam sungkupan nantinya tidak masuk pada sambungan yang kita lakukan. Ini model ikatan yang saya lakukan seperti ini.
Setelah kita melakukan pengikatan sambungan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan. Ini saya sungkup dengan sungkupan yang saya sudah siapkan, dan usahakan untuk penyungkupan di sini kita lakukan itu melebihi dari batas ikatan sambungan. Jadi ini saya ukur dulu dari plastik es lilin saya ini, apabila tidak melebihi dari ikatan sambungan ini saya menarik memanjang seperti ini. Ini saya tarik sedikit karena dari sungkupan ini tidak melebihi dari sambungan saya, ikatan sambungan saya. Ini saya masukkan atau saya sungkup seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Di sini karena sungkupan yang saya gunakan itu berongga kecil, jadi di sini nantinya itu saya tidak melakukan pengikatan pada sungkupan. Ini hasil sungkupan saya lakukan seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita yang masih usia sangat muda sekali. Dan setelah kita melakukan penyambungan seperti ini, hasil sambungan yang telah kita lakukan ini kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu sampai kena sinar matahari langsung. Dan di sini saya sarankan untuk media tanamnya itu kita jaga kelembapannya, jangan sampai terlalu basah, karena nantinya bisa menimbulkan kelembapan yang tinggi dalam sungkupan, sehingga nantinya juga bisa menyebabkan kegagalan dalam kita melakukan penyambungan. Ini saya akan simpan di sini dan saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan yang telah berhasil saya lakukan. Ini bisa kita lihat para sahabat hasil sambungan yang telah saya lakukan pada bibit tanaman durian saya yang masih sangat usia muda sekali. Hasilnya seperti ini. Mata tunas dari entir saya ini sudah tumbuh dengan baik. Ini hasil sambungan yang saya lakukan ini setelah saya lakukan pelepasan sungkup itu, kira-kira ini dari awal penyambungan yang saya lakukan berumur kurang lebih 20 hari. Ini baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan bibit tanaman durian kita pada bibit durian yang masih usia sangat muda sekali. Semoga dengan apa yang saya sudah perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.